Wangi kayu manis dan aroma obat-obatan yang tajam adalah hal pertama yang menyapa indera penciumanku setiap pagi. Itu adalah aroma yang jujur, aroma yang mengatakan bahwa di rumah ini ada sesuatu yang sedang berjuang untuk tetap utuh, meski perlahan-lahan mulai retak. Aku membuka mata. Cahaya matahari menyelinap malu-malu melalui celah gorden berwarna krem yang sudah mulai kusam di ujungnya. Di sampingku, seorang wanita masih terlelap. Namanya Arini. Setidaknya, itulah yang tertulis di bingkai foto perak di atas nakas, dan itulah nama yang terukir di dalam hatiku, entah sejak kapan. Wajahnya tenang saat tidur. Garis-garis halus di sudut matanya menceritakan tentang tawa yang pernah ada, juga duka yang mungkin kami bagi bersama. Aku menyentuh jemarinya yang dingin di atas selimut. Dia tidak bergerak. Pagi, Arini, bisikku pelan, meski aku tahu dia tidak akan menjawab. Aku bangkit dari tempat tidur, merasakan lututku sedikit berderit. Usiaku belum genap 60, tapi tubuhku seringkali merasa seperti sudah melewati 1 abad. Aku melangkah menuju meja rias yang penuh dengan kertas kecil berwarna-warni, sticky notes. Namamu Satria. Istrimu Arini. Minum obat biru setelah sarapan. Jangan lupa siram kaktus di teras. Aku membaca tulisan tanganku sendiri itu dengan getir. Setiap hari adalah pertaruhan. Setiap pagi adalah lembaran kosong yang harus kuisi dengan paksa agar aku tidak tersesat di rumahku sendiri. Kami berdua adalah 2 orang yang sedang berlomba dengan waktu, mencoba berlari dari kabut putih yang perlahan-lahan menelan semua jalan pulang di kepala kami. Aku melangkah ke dapur, mencoba mengingat di mana letak panci kecil untuk merebus air. Aku berdiri di depan lemari dapur selama hampir 2 menit, memandang deretan pintu kayu itu dengan tatapan kosong. Di mana ya? Tenang, Satria. Jangan panik, batinku. Jika aku panik, kabut itu akan datang lebih cepat. Aku menarik napas dalam-dalam, menutup mata, dan mencoba membayangkan tanganku bergerak secara otomatis. Benar saja, tanganku terjulur ke lemari paling bawah di dekat wastafel. Di sana dia, panci kecil dengan gagang hitam yang sedikit longgar. Aku tersenyum tipis. Sebuah kemenangan kecil untuk hari ini. Saat air mulai mendidih, aku mendengar langkah kaki yang menyeret di lantai kayu. Arini muncul di ambang pintu dapur. Dia mengenakan daster batik motif bunga-bunga kecil. Rambutnya yang beruban sebagian tampak sedikit berantakan, namun di matanya ada binar yang selalu membuatku merasa pulang. "Kamu siapa?" tanyanya lembut. Tidak ada nada takut, hanya rasa ingin tahu yang polos. Hatiku mencelos, seperti ada beban berat yang jatuh ke perutku. Ini adalah bagian tersulit dari pagi kami. "Aku Satria, Rin." "Suamimu?" jawabku sambil mematikan kompor. Aku memaksakan senyum paling tulus yang kupunya.
Aku sedang membuat teh. Kamu mau? Arini memiringkan kepalanya, menatapku lamat-lamat. Dia berjalan mendekat, aroma sabun bayinya tercium. Dia meraih tanganku, membalik telapak tanganku seolah sedang mencari sesuatu di sana. Satria, dia mengulang namaku. Satria yang suka main gitar di bawah pohon mangga. Aku tertawa kecil, meski dadaku sesak. Bukan, itu mungkin Satria yang lain. Aku Satria yang selalu lupa menaruh kunci motor, dan kamu yang selalu menemukannya di dalam kulkas. Arini terdiam sejenak, lalu tawa renyah keluar dari bibirnya. Ah, iya. Kamu si ceroboh itu. Aku ingat. Dia menarik kursi makan dan duduk. Aku menghela napas lega. Setidaknya untuk 1 jam ke depan, aku adalah suaminya. Aku menyeduh 2 cangkir teh hangat dan mengeluarkan piring berisi biskuit gandum. Hari ini hari apa, Sat? Tanyanya sambil mencelupkan biskuit ke tehnya. Kamis, mungkin? Atau Rabu? Aku tidak terlalu peduli dengan nama hari lagi, Rin. Yang penting matahari masih terbit, kataku jujur. Aku merasa seperti ada yang harus kita lakukan hari ini. Sesuatu yang penting, gumamnya. Matanya menerawang ke arah jendela yang menampilkan taman belakang yang sedikit terbengkalai. Kita harus merekam video, Rin. Seperti biasa, kataku mengingatkan. Ini adalah rutinitas kami sejak dokter mendiagnosa kami berdua dengan early onset Alzheimer. Sebuah kebetulan yang kejam, kata orang-orang. 2 orang dalam satu rumah kehilangan ingatan secara bersamaan. Kami memutuskan untuk menjadi saksi satu sama lain. Setiap pagi, setelah sarapan dan sebelum kabut itu menjadi terlalu tebal di siang hari, kami duduk di depan kamera video tua milikku. Kami menceritakan apa yang kami ingat. Kami memberikan pesan untuk diri kami sendiri di masa depan yang mungkin akan terbangun dalam keadaan benar-benar kosong. Setelah sarapan, aku menyiapkan tripod di ruang tengah. Cahaya dari jendela besar di sana sangat bagus. Arini sudah duduk di sofa panjang, merapikan rambutnya dengan jari-jari yang gemetar. Apakah aku terlihat cantik hari ini? Tanyanya tiba-tiba. Aku berhenti mengatur lensa kamera. Aku menatapnya. Di bawah cahaya pagi, dia terlihat sangat rapuh, seperti porselen tua yang bisa pecah kapan saja. Kamu selalu cantik, Rin. Bahkan saat kamu marah karena aku lupa mematikan keran air, godaku. Aku tidak pernah marah padamu, Satria. Aku hanya khawatir, sahutnya dengan nada yang tiba-tiba serius. Aku takut jika aku marah, itu akan menjadi kenangan terakhir yang kamu miliki tentangku. Aku ingin kamu hanya mengingat hal-hal manis. Aku duduk di sampingnya, meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Kita tidak bisa memilih apa yang ingin kita ingat, Rin. Tapi kita bisa memilih untuk tetap di sini, saat ini. Aku menekan tombol record.
Lampu merah kecil di kamera mulai berkedip. Halo, Satria masa depan. Aku memulai menatap langsung ke lensa. Hari ini kamu bangun dengan baik. Arini ada di sampingmu. Kamu berhasil menemukan panci tanpa bantuan sticky notes. Itu kemajuan besar. Aku menoleh ke Arini, memberinya isyarat untuk bicara. Halo, Arini. Dia tersenyum manis ke kamera. Hari ini Satria membuat teh yang enak. Jangan lupa untuk selalu berterima kasih padanya. Dan ada satu hal yang ingin aku katakan. Arini terjeda. Dia menatapku, lalu kembali ke kamera. Jangan percaya pada kesunyian di rumah ini. Teruslah bicara, karena suara adalah satu-satunya jembatan yang kita punya. Setelah 10 menit merekam cerita-cerita kecil tentang masa muda kami, tentang bagaimana kami bertemu di perpustakaan kota, tentang pernikahan sederhana kami, aku mematikan kamera. Aku akan memindahkan filenya ke laptop, kataku. Aku mau istirahat sebentar di kamar, Sat. Kepalaku sedikit berat, pamitnya. Aku mengecup keningnya. Tidurlah. Aku akan bangunkan kalau makan siang sudah siap. Aku duduk di meja kerja kecilku di sudut ruangan. Laptop tuaku menderu saat aku memasukkan kartu memori dari kamera. Aku mulai mengurutkan video berdasarkan tanggal. Folder ini penuh. Ratusan video yang menjadi cadangan nyawa kami. Namun, saat aku hendak menutup folder tersebut, mataku menangkap sesuatu yang ganjil. Ada sebuah folder tersembunyi yang letaknya jauh di dalam subfolder sistem. Namanya hanya berupa angka 000000. Rasa ingin tahu mulai menggerogoti logikaku. Aku tidak ingat pernah membuat folder ini. Tapi lagi-lagi, aku tidak ingat banyak hal. Aku mengkliknya. Di dalamnya hanya ada satu file video. Ukurannya cukup besar. Tanggal modifikasinya menunjukkan waktu 3 tahun lalu, tepat sebelum diagnosa resmi kami keluar. Aku ragu sejenak. Jantungku berdegup lebih kencang tanpa alasan yang jelas. Ada firasat aneh yang merayap di tengkuku, seperti dinginnya es yang ditempelkan ke kulit. Aku memasang headphone dan menekan tombol play. Layar laptop yang awalnya hitam perlahan memunculkan gambar. Latarnya bukan di rumah ini. Sepertinya di sebuah ruangan yang sangat steril, serba putih, mirip laboratorium atau rumah sakit kelas atas. Di layar, aku melihat diriku sendiri. Tapi bukan Satria yang kulihat di cermin pagi ini. Satria di layar itu terlihat lebih muda, mengenakan setelan jas rapi, wajahnya keras dan dingin. Tidak ada jejak kehangatan atau kebingungan yang sering kurasakan sekarang. Lalu, seorang wanita masuk ke dalam bingkai. Itu Arini. Tapi Arini di video itu tidak memakai daster batik. Dia memakai baju tahanan berwarna oranye, tangannya terborgol di depan. Wajahnya penuh luka lebam,
Matanya bengkak seolah sudah menangis selama berhari-hari. Aku terkesiap. Napasku tertahan di tenggorokan. Apa ini? Film? Tapi ini terlalu nyata. Di dalam video, Satria, diriku yang lain, mendekati Arini. Dia memegang dagu Arini dengan kasar, memaksanya menatap ke arah kamera. Kamu pikir kamu bisa lari, Alana? Suara Satria di video itu terdengar rendah dan mengancam. Sangat asing di telingaku. Alana? Siapa Alana? Arini, atau wanita yang sangat mirip dengannya itu, meludah ke arah Satria. Kamu iblis, Satria. Kamu membunuh seluruh keluargaku hanya untuk proyek sialan ini. Satria di layar tertawa. Tawa yang membuat bulu kuduku berdiri. Membunuh? Tidak. Aku hanya menghapus mereka dari sejarah. Dan sekarang giliranmu. Tapi aku tidak akan membunuhmu. Itu terlalu mudah. Dia berbalik ke arah kamera, seolah-olah sedang berbicara padaku yang sedang menonton 3 tahun kemudian. Kita akan memulai eksperimen Lethe. Kamu akan menjadi istriku, Alana. Kamu akan mencintaiku karena aku akan menghapus semua benci di kepalamu. Dan aku juga akan menghapus dosaku sendiri dengan ikut serta dalam program ini. Kita akan hidup dalam kebahagiaan yang palsu, karena kebenaran terlalu menyakitkan untuk kita berdua. Seorang pria bermasker masuk membawa sebuah alat suntik berisi cairan biru yang bercahaya redup. 1 dosis untuknya, 1 untukku, kata Satria di video itu dengan tenang. Saat kita bangun nanti, rumah ini, nama kita, dan cinta kita adalah satu-satunya hal yang kita miliki. Kita akan lupa bahwa kita adalah musuh bebuyutan. Video itu berakhir dengan adegan Satria menyuntikkan cairan itu ke lengannya sendiri sambil menatap Arini yang berteriak tanpa suara karena mulutnya disumpal. Layar kembali hitam. Sunyi menyergap ruang tengah rumah kami. Aku melepaskan headphone dengan tangan gemetar hebat. Kepalaku terasa seperti dipukul palu godam. Rasa sakit yang luar biasa menghantam dahi, membuat pandanganku berkunang-kunang. Iblis. Membunuh keluarga. Musuh bebuyutan. Kata-kata itu bergema di dinding-dinding kepalaku. Aku melihat ke sekeliling rumah ini. Foto-foto di dinding, bunga di atas meja, sticky notes yang menempel di mana-mana. Apakah semuanya adalah kebohongan yang dirancang dengan sangat rapi? Apakah cinta yang kurasakan pagi tadi hanya hasil dari cairan biru di dalam botol? Aku mendengar suara pintu kamar terbuka. Langkah kaki Arini atau Alana mendekat. Satria, kamu sudah selesai? Kepalaku sudah merasa lebih baik. Ayo kita jalan-jalan ke taman depan. Suaranya terdengar begitu manis, begitu tulus. Aku terpaku di kursi. Aku tidak berani menoleh. Aku takut jika aku menatap matanya sekarang,
Aku tidak akan melihat istriku yang tercinta, melainkan seorang korban yang sedang hidup bersama penculiknya. Dan yang lebih mengerikan adalah, 1 menit dari sekarang, karena penyakit ini, aku mungkin akan melupakan video yang baru saja kutonton. Aku akan kembali tersenyum padanya, mencium tangannya, dan memanggilnya Arini. Aku merogoh saku celanaku, mencari pulpen. Dengan tangan yang masih bergetar, aku menuliskan sesuatu di telapak tanganku sendiri, tepat di bawah urat nadi. Jangan percaya dia. Kamu bukan satria. Langkah kakinya berhenti tepat di belakang kursiku. Aku bisa merasakan tangannya yang lembut menyentuh bahuku. "Sat, kamu kenapa diam saja?" tanyanya lembut. Aku memejamkan mata rapat-rapat. Kabut itu mulai datang. Aku merasakannya. Ingatanku tentang video tadi mulai mengabur, terasa seperti mimpi buruk yang baru saja kualami saat tidur siang. Aku mencoba membaca tulisan di tanganku, tapi pandanganku mendadak buram. "Satria?" Dia memanggil lagi, suaranya kini tepat di samping telingaku. Aku menoleh perlahan, jantungku berdegup kencang, antara benci yang tak kupahami dan cinta yang tak ingin kulepaskan. "Ya, Arini," kataku, suaraku parau. Dia tersenyum, lalu matanya tertuju pada tanganku yang tergenggam erat. "Apa itu yang kamu tulis di tanganmu?" Aku melihat telapak tanganku. Tulisannya berantakan. Aku mengerutkan kening. Apa tadi aku menulis sesuatu? Kenapa aku menulis ini? Aku tidak tahu, jawabku jujur. Arini meraih tanganku, melihat tulisan itu sejenak, lalu mengambil tisu basah dari meja. Dengan gerakan yang sangat pelan dan penuh kasih sayang, dia menghapus tulisan di tanganku sampai bersih. "Jangan coret-coret tanganmu sendiri, sayang. Nanti kotor," ucapnya sambil mengecup bekas tulisan yang sudah hilang itu. Dia menatapku dalam-dalam. Untuk sesaat, aku melihat sesuatu di kilat matanya. Bukan cinta. Bukan kebingungan. Tapi sesuatu yang jauh lebih tajam. Sesuatu yang dingin. "Ayo, matahari hampir terbenam. Kita tidak punya banyak waktu sebelum kita lupa lagi," ajaknya. Aku berdiri, mengikuti langkahnya menuju pintu depan, sementara di belakangku, layar laptop yang masih menyala menampilkan pantulan wajahku yang tampak seperti orang asing. Siapakah aku? Dan siapa wanita yang sedang kugandeng ini? 1 menit berlalu. Dan aku sudah tidak ingat lagi mengapa aku merasa takut. Kadang, melupakan adalah cara otak melindungi kita dari rasa sakit yang tak tertahankan. Tapi, bagaimana jika kebenaran yang kita lupakan justru adalah kunci dari siapa kita sebenarnya? Terima kasih sudah bertahan di Story Night sampai detik ini. Jika cerita tadi menyisakan tanya atau sesak di dadamu, sampaikan di kolom komentar. Mari kita berbagi rasa di sana. Jangan biarkan malammu berlalu tanpa jejak. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah rahasia lainnya yang hanya berani kita bicarakan saat gelap tiba. Kami jajaran Story Night. Selamat tidur, jika kamu masih bisa.